Selamat pagi anak-anak. Oke. Untuk mata pelajaran hari ini kalian akan membahas yang namanya kepolaran senyawa. Nah, sebelum masuk ke materi kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa pada pertemuan hari ini. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Pak Adi mau mengabsen satu persatu dulu untuk mengecek kehadiran kalian. Oke, yang pertama Adinda. Oke, Adita. Agesta. Oke, untuk materi pada hari ini kalian akan belajar tentang KD titik 3.5 dan 4.5. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu melalui model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL berpendekatan saintifik, berstrategi diskusi kelompok dan eksperimen. Peserta didik dapat menganalisis, melakukan percobaan dan menyimpulkan hasil percobaan tentang bahan-bahan pembersih noda pada kain berdasarkan konsep senyawa kovalen polar dan non polar. Kira-kira kemarin masih ada yang ingat? Kira-kira pada materi pembelajaran pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa? Ya, apa no? Pada pertemuan sebelumnya materi yang diajarkan adalah tentang senyawa polar dan non polar. Oke, tepuk tangan buat teman kalian masih ingat tadi. Untuk pembelajaran pada hari ini, setelah mempelajari materi kepolaran senyawa, kamu sekalian ini bisa mengetahui senyawa yang bersifat polar dan non polar sehingga bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai ke pembelajarannya. Nah, di sini Pak Adi sudah menyediakan yang namanya QR code. Nah, di QR ini kalian akan ngeling ke suatu bacaan yang bisa kalian gunakan. Silahkan bisa di-scan dulu anak-anak. Boleh mengeluarkan HP kalian untuk men-scan ini. Bisa semuanya? Nah, oke, sudah bisa. Nah, setelah kalian scan ini coba kalian baca, kalian pahami pelan-pelan. Terus kira-kira silakan dibaca dulu. Nanti tak kasih waktu untuk gimana no? Ada permasalahan apa yang kira-kira dalam kamu pikirkan? Bagaimana mekanisme masing-masing cairan dalam membersihkan noda oli? Oh iya, benar sekali. Di situ kan dia menyiapkan berbagai macam cairan ya. Kira-kira mekanismenya bagaimana? Untuk menjawab permasalahan yang kalian terima tadi atau yang kalian pikirkan tadi, kita akan melakukan suatu percobaan. Nah, sebelum melakukan percobaan, ini kita duduk sesuai kelompoknya. Ini sudah sesuai kelompoknya yang kemarin dibagikan ya. Oke. Pak Adi akan membagikan LKPD-nya tentang pembelajaran pada hari ini. Oke. Ini untuk kelompok berapa ini? 1. Ini untuk kelompok 4. Oke, bagaimana kesulitan dalam mengisi? Aman ya? Nah, setelah kalian menerima LKPD ini, Pak Adi akan menjelaskan kira-kira bagaimana cara mengisi LKPD. Di langkah pertama, silahkan kalian baca permasalahan yang sudah Pak Adi berikan. Nah, setelah itu kalian baca dengan perlahan, kalian pahami pelan-pelan. Kira-kira kalian selesaikan pada permasalahan di LKPD ini. Nah, setelah kalian membaca permasalahan tersebut, kalian bisa mencari internet, bisa mencari bahan-bahan di internet tentang permasalahan itu di internet. Kira-kira bunyinya akan seperti apa toh? Mencari literasi kalian bisa menggunakan QR ini. Nah, di QR ini isinya pada QR yang ini adalah tentang bahan ajar, yaitu kepolaran senyawa polar atau non polar, dan QR ini adalah tentang video pembelajaran. Jadi kalian bisa milih, bisa menggunakan ini cuma referensi saja ya. Kalian juga bisa menggunakan pada internet dan sebagainya. Nah, setelah kalian mencari literasi tentang kasus ini, kalian diskusikan dan permasalahan pada LKPD ini dengan kelompok kalian. Nah, apa aja yang harus diskusikan? Yang pertama adalah kalian mencari uraian masalah apa yang kalian temui dalam bacaan tersebut, lalu kalian tuliskan di sini. Ya. Terus selanjutnya setelah kalian menulis permasalahan, kalian mencari hipotesis juga dan dituliskan pada bagian bawah ini. Terus kira-kira dari permasalahan itu hipotesis apa yang bisa kalian temukan, kira-kira bisa dituliskan di sini selanjutnya. Semuanya sudah ya. Nah, untuk menjawab permasalahan atau hipotesis, menguji hipotesis dari yang kalian tuliskan hari ini, kita akan melakukan praktikum. Berarti kan di praktikum ini nanti akan ada yang menilai observernya, ya. Nah, di sini Pak Adi sudah menuliskan alat dan bahan yang akan kalian gunakan.
Nah, di sini alatnya ada yang namanya gelas, ada 6 buah gelas, ada pipet, ada pengaduk. Nah, bahannya ada kain perca putih, 6 buah ini kain percanya seperti ini. Terus ada juga oli, air, bahan bakar bensin, larutan deterjen, pemutih, larutan cuka, dan larutan garam. Sebelum melakukan praktikum, silakan kalian baca yang prosedur percobaan. Nah, di dalam prosedur percobaan ini, kalian saya suruh merancang sendiri. Kira-kira langkah-langkah praktikum apa yang paling cocok untuk kelompok kalian seperti apa? Silakan kelompok 1 untuk mengambil alat dan bahan. Kalian persiapkan sendiri kira-kira yang dibutuhkan untuk praktikum ini apa aja alat-alat dan bahannya. Ya, boleh dimasukkan coba. Jika kalian sudah melakukan praktikum, silakan kalian buka pada lembar pertanyaan dan diskusi. Nah, di lembar pertanyaan dan diskusi ini silakan kalian jawab dengan cara berdiskusi dengan sesama teman atau mencari literasi atau apapun caranya yang kira-kira bisa menjawab pertanyaan ini. Langkah selanjutnya adalah kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Kelompok 1 siap untuk presentasi ke depan. Silakan dibaca kira-kira hasil diskusi kalian, permasalahan kalian apa, hipotesisnya apa, terus langkah-langkah percobaan yang kalian temukan seperti apa, dan lain sebagainya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Ini mempresentasikan hasil pengamatan kami. Dari kelompok kami menjawab, larutan bensin adalah cairan yang paling efektif untuk membersihkan noda oli karena memiliki sifat nonpolar, dan bensin juga memiliki sifat nonpolar sehingga dapat saling koreaksi. Prosedur percobaan. Tentanglah prosedur percobaan untuk menganalisis bahan pembersih yang cocok untuk membersihkan noda oli pada kain. Menggunakan bahan yang sudah disediakan. Ya, hasil percobaannya bagaimana kira-kira menurut kelompok kalian? Hasil pengamatan, pertama 2 tetes oli dengan air masih ada noda. Kedua, 2 tetes oli dengan deterjen masih ada. Ketiga, 2 tetes oli dengan pemutih tidak ada. Keempat, 2 tetes oli dengan asam cuka masih ada noda. Kelima, 2 tetes oli dengan garam masih ada noda. Keenam, 2 tetes oli dengan bensin tidak ada. Untuk pertanyaan diskusinya seperti apa? Yang pertama, oli memiliki sifat nonpolar sesuai dengan literasi yang kelompok kami peroleh. Kedua, larutan yang dapat menghilangkan noda oli adalah bensin karena bensin bersifat nonpolar sehingga dapat menghilangkan noda oli. Yang ketiga, air tidak dapat melarutkan noda oli karena bersifat polar, sedangkan oli bersifat nonpolar, jadi tidak dapat bereaksi. Deterjen tidak dapat melarutkan noda oli karena deterjen bersifat polar dan oli bersifat nonpolar, jadi tidak dapat bereaksi. Pemutih dapat melarutkan noda oli karena pemutih
bersifat non-polar dan oli bersifat non-polar, jadi dapat bereaksi. Asam sukar tidak dapat melarutkan pada oli karena jumlah bersifat polar dan oli bersifat non-polar, jadi tidak dapat bereaksi. Air garam tidak dapat melarutkan pada oli karena air garam bersifat polar, sedangkan oli bersifat non-polar, jadi tidak dapat saling bereaksi. Karena senyawa kovalen polar larut dalam senyawa kovalen polar dan senyawa kovalen non-polar larut dalam senyawa kovalen non-polar. Oke, kalian sudah mendengarkan presentasi dari kelompok masing-masing dan silakan kalian tuliskan kira-kira kesimpulan apa yang kalian peroleh dalam praktikum kalian tadi. Kira-kira apa kalian boleh tuliskan di lembar kesimpulan. Di situ sudah ada. Silakan kalian tuliskan misalnya kesimpulannya. Misalnya dia tidak senang Pak, cuma penasaran, nah gitu kan. Mantap Pak Eko. Oke, silakan kalian tuliskan pada dari hasil rumusan masalah, hipotesis, langkah kerja, kira-kira kesimpulan apa yang kalian bisa peroleh dalam praktikum yang kalian lakukan tadi. Mungkin kesimpulannya apa? Ternyata bensin seperti ini. Semuanya sudah? Oke. Kira-kira ada yang bisa memberi kira-kira dari praktikum tadi, permasalahan yang diterima dalam bacaan tadi, solusi apa yang kalian peroleh untuk menanggulangi masalah yang tadi, yaitu rok atau pakaian yang terkena noda oli. Kira-kira solusi apa yang cocok untuk anunya? Oke, silakan apa Nan? Dalam menghilangkan oli bisa menggunakan cairan bensin karena oli itu bersifat non-polar dan bensin juga bersifat non-polar. Oke ya. Menurut kalian dalam pembelajaran hari ini kalian bisa membuat kesimpulan seperti apa? Ada yang bisa menyimpulkan dalam pembelajaran hari ini? Oke Nan, apa Nan kira-kira Nan? Senyawa kovalen polar larut dalam senyawa kovalen polar. Sedangkan senyawa kovalen non polar larut dalam senyawa kovalen non polar. Oke, tepuk tangan. Nah, dari itu berarti kita bisa menyimpulkan yaitu seperti ini. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, noda oli bisa dibersihkan menggunakan bensin. Kenapa? Karena oli bersifat non-polar sama dengan bensin seperti yang dikutakan oleh teman kalian tadi. Nah, kesimpulan pembelajarannya hari ini adalah senyawa kovalen polar larut dalam pelarut senyawa kovalen polar. Dan senyawa kovalen non-polar larut dalam senyawa kovalen non-polar. Nah, gejala ini dinamakan adalah like dissolve like. Maksudnya apa? Kalau secara gampangnya adalah jika kita nyaman sama teman ini kan kita bakalan kumpul sama teman ini. Nah, kalau kita serasa tidak nyaman sama kelompok ini kan kita tidak bisa nyatu. Nah, itu adalah arti dari kata like dissolve like. Jadi kalau kita nyaman sama teman ini kan juga kumpulnya sama itu terus kan. Nah, kalau kita tidak nyaman sama kelompok ini kan pasti wah mau foto gini ya seperti itu. Kalau merasa tuh waktu lebih lama ngomong seperti itu. Oke, setelah kalian melakukan pembelajaran hari ini, silakan kalian boleh scan QR ini, silakan kalian mengerjakan evaluasi ini, boleh di-scan dulu dan dikerjakan. Tak kasih waktu 5 menit, tidak boleh nyuntuh karena evaluasi ini soalnya adalah bersifat hot, dan itu adalah order thinking skill atau soalnya ini soal yang di atas rata-rata. Coba di-scan lalu dikerjakan. Menurut kalian refleksi pembelajaran ini, kira-kira pembelajaran pada hari ini menyenangkan atau tidak menyenangkan? Menyenangkan. Oke, berarti dan bisa menyimpulkan tadi adalah noda oli ya. Berarti suatu saat nanti kalau kalian terkena kotoran oli bisa dibujuki bensin gitu ya. Nah, oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang kepolaran senyawa dengan momen dipol. Berarti sekian pembelajaran pada hari ini. Ketua kelas boleh mimpin doa penutup dulu. Silakan ketua kelas untuk berdoa penyelesaian pelajaran. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Oke, terima kasih.